Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan juga kurikulum pendidikan ini. Kurikulum pendidikan. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain di lain tempat. Secara terminologi, kurikulum dalam dunia pendidikan berarti serangkai kemampuan atau pengetahuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, dari beberapa definisi tadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum pendidikan ini merupakan sebuah sistem yang mengatur proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Nah, kurikulum pendidikan tadi disebutkan merupakan sebuah sistem. Nah, kurikulum sebagai sebuah sistem ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada komponen tujuan, komponen isi atau materi, kemudian ada komponen strategi atau metode, dan ada komponen evaluasi. Nah, yang pertama yaitu adalah komponen tujuan. Nah, komponen tujuan memiliki beberapa jenis, yang diantaranya ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka menengah. Nah, tujuan jangka panjang ini berkaitan dengan filsafat atau nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Nah, sedangkan tujuan jangka menengah ini dia merupakan tujuan yang berjenjang, misalkan tujuannya itu untuk lulus SD, lulus SMP, dan lulus SMA. Nah, kemudian ada juga tujuan jangka pendek. Nah, ini biasanya terjadi pada diri seseorang. Tujuan belajarnya ia misalkan untuk terampil berbicara, kemudian juga bisa terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, itu tadi tujuan komponen dari tujuan. Nah, selanjutnya itu ada komponen dari isi atau materi. Nah, komponen isi atau materi ini merupakan berkaitan tentang pengalaman-pengalaman yang harus dimiliki oleh siswa, yang dimana pengalaman-pengalaman tersebut harus sesuai dengan materi yang sedang dipelajari di kelas. Nah, jadi materi yang diajarkan di kelas itu harus dapat menciptakan sebuah interaksi antara materi dengan siswa, atau setidaknya menciptakan sebuah interaksi atau timbal balik antara guru dan siswa. Itu tadi komponen tentang isi. Selanjutnya yaitu adalah komponen metode. Nah, komponen metode ini merupakan sebuah upaya untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang telah disusun dalam proses kurikulum pendidikan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, dalam metode ini, contohnya dalam proses pembelajaran dapat memiliki beberapa metode untuk mencapai tujuan secara optimal. Nah, terakhir ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini merupakan upaya untuk meninjau kembali keefektifan proses pembelajaran di kelas. Nah, atau dapat diartikan juga sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi proses pembelajaran di kelas. Nah, itu tadi beberapa komponen dalam kurikulum pendidikan. Nah, selain adanya komponen-komponen, kurikulum pendidikan juga memiliki beberapa prinsip. Yang diantaranya yang pertama adalah prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini memiliki arti bahwa materi yang diajarkan di kelas ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, baik dalam bidang pengetahuan, bidang keterampilan, dan bidang sikap, sesuai dengan tuntutan atau harapan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, yang merupakan pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu kontinuitas, yang dimana ada kesinambungan antara materi pada berbagai jenjang dan berbagai jenis program pendidikan. Kemudian yang keempat ada prinsip efektivitas, yang dimana rencana-rencana yang telah disusun dalam kurikulum pendidikan ini dapat tercapai dan dilaksanakan dalam proses belajar. Dan yang terakhir yaitu efektif, yang berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara yang dihabiskan dengan hasil yang diperoleh. Oke, selesai. Bye. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.